adik-adik semua yang berada di rumah. Selamat pagi juga untuk guru-guru sekolah minggu saat ini, yaitu Tunas Muda. Adik-adik semuanya, kita berjumpa kembali. Ibu berharap semua adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat dan senantiasa penuh sukacita. Nah, sebelum kita awali sekolah minggu pada pagi ini, marilah kita awali dengan doa. Mari anak-anak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk semua pengorbananmu untuk hidup kami. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami, senantiasa menjagai kami sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, jikalau sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu Tunas Muda pada pagi ini, Tuhan, tolong Kau berkati, Kau sertai hingga Kau jaga sampai selesai nanti. Semuanya kami serahkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik semua, kalau minggu kemarin kita belajar pada pelajaran yang ketiga, tentunya adik-adik semua sudah mengerti, semua sudah tahu bahwa keluarga adalah inti dari kasih. Senantiasa Tuhan ada menyertai keluarga kalian masing-masing di rumah. Ibu ingin mereview kembali pelajaran yang ketiga kemarin tentang keluarga sebagai rumah pemulihan. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang dapat menyelesaikan setiap hal, setiap permasalahan dengan cinta kasih. Nah, apabila masing-masing keluarga selalu mengandalkan Tuhan, selalu menyertakan Tuhan di setiap masalah, setiap kesulitan, tentunya keluarga itu akan merasakan betapa kehangatan keluarga ada di tengah-tengah kalian semua. Tetapi apabila kalian mengandalkan ego kalian masing-masing, tentunya itu tidak dapat merasakan kasih Tuhan, tidak dapat merasakan kehangatan di dalam keluarga. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang dua sosok, yaitu Esau dan Yakub. Mereka adalah kakak dan adik. Dan tentunya kalian semua sudah paham bagaimana sikap antara dua orang tersebut. Kakak beradik ini mempunyai sikap yang salah satunya iri hati, dendam, saling menyakiti. Dan hubungan antara kakak adik ini ternyata sudah retak. Mereka tidak mengenal betapa mengasihinya mereka kepada kedua kakak beradik ini. Dan di dalam hatinya hanya timbul iri dengki, dendam, dan masih banyak hal. Itu dikarenakan oleh sikap orang tua yang salah mendidik. Itu akan terjadi apabila di dalam keluarga tidak menanamkan kasih, tidak menanamkan pengertian antara anak-anak mereka. Nah, bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi apabila terjadi di antara keluarga kalian? Kuncinya adalah kasih dan pengampunan. Bagaimana kasih itu dibentuk, bagaimana pengampunan itu terjadi. Kita saling mengasihi, mengampuni antara sesama keluarga kita. Tentunya betapa bahagianya keluarga kalian masing-masing. Dan apabila sikap tersebut dilaksanakan, dipatuhi, tentunya damai sejahtera akan selalu ada di tengah keluarga kalian masing-masing. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan pelajaran yang keempat,
Ibu ingin mengingatkan, persiapkan persembahan kalian masing-masing di rumah, dikumpulkan dulu, dan nanti apabila kita bertemu di gereja, bergereja kembali, anak-anak bisa membawanya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-sama. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Halo, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Minggu ini kita akan belajar di pelajaran yang keempat, yaitu dengan judul Keluarga sebagai Balai Latihan Hidup. Judul ini diambil dari kitab Kejadian 37 sampai 50. Nah, kalau minggu yang lalu kita belajar dari Esau dan Yakub, kali ini kita akan belajar dari seorang tokoh, yaitu Yusuf. Yusuf memiliki 12 orang bersaudara dan menjadi anak kesayangan dari ayahnya, yaitu Pak Yakub. Walaupun dia adalah anak kesayangan, tetapi sikap Yusuf patut kita puji. Yusuf sangat patuh dengan orang tuanya, taat, dan dia mempunyai sifat yang baik, tidak pendendam, walaupun dia sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, singkat cerita, pada suatu ketika Yusuf bermimpi bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Nah, kemudian mimpi tersebut diceritakanlah oleh saudara-saudaranya dan ayahnya Pak Yakub. Ayahnya tahu bahwa mimpi ini adalah mimpi yang akan menjadi kenyataan. Karena mimpi Yusuf adalah
dari Tuhan, tetapi ayahnya tetap menyimpan dalam hatinya. Singkat cerita, Yusuf memang menjadi pemimpin di Mesir dan tetap bersandar pada Tuhan. Dia tidak sombong dan Tuhan senantiasa memberkati Yusuf. Yusuf menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan untuk menolong keluarganya dan orang-orang sekitar dari bahaya kelaparan. Walaupun pada mulanya dia sangat tersiksa, dia dijual dan diberikan oleh saudara-saudaranya untuk menjadi budak di Mesir. Tetapi Yusuf tidak mendendam kepada saudara-saudaranya. Dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Nah, dari cerita tersebut banyak hal yang bisa kita ambil. Kita akan ambil pokok yang pertama. Belajar dari kesulitan. Pokok yang pertama adalah belajar dari kesulitan. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengambil hikmat dari setiap pengalaman hidup, pengalaman yang kita alami. Contohnya, kita pernah gagal dalam hal apa? Kita diberikan sakit, penyakit, dan masih banyak hal yang membuat kita kecewa. Namun, apabila kita dihadapkan pada sesuatu yang enak terus-menerus, pasti itu tidak akan tahu apa artinya. Penderitaan. Ngertinya hanya senang. Dan kemudian, penderitaan yang kita alami, tantangan hidup, harus kita lalui. Walaupun kita sedang diuji dalam kesulitan hal apapun, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tetap berserah kepada Tuhan. Karena setiap kesukaan yang kita alami, setiap penderitaan yang kita alami, itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Nah, paham ya anak-anak ya. Walaupun kita menderita, kita mengalami kesusahan, ingat semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Nah, poin yang kedua, bekerja sama menghadapi kesulitan. Kalau anak-anak pernah mendengar pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu pun bisa kita lakukan di dalam sebuah keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Banyak hal masalah kesulitan yang kita alami. Misalnya masalah ekonomi. Ada saudara yang sedang sakit dan masih banyak lagi. Nah, peran anak-anak di dalam keluarga ini, peran anak-anak di dalam sebuah keluarga adalah dengan sikap kalian bagaimana. Sebagai anak yang dikasihi Tuhan, anak yang tetap bersandar pada Tuhan, tetap bersedia tolong menolong, mendoakan, bekerja sama, dan yang terlebih adalah minta tolong kepada Tuhan, agar setiap kesulitan dapat dihadapi dengan hati yang penuh kasih. Ingat anak-anak, setiap kesulitan, setiap kesedihan, Tuhan pasti menolong. Dan kalian sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang taat, tentunya dapat bekerja sama menghadapi kesulitan di dalam keluarga kalian masing-masing. Nah, poin yang ketiga,
keluarga hidup rukun bersama. Keluarga hidup rukun bersama. Kalau pada zamannya Yusuf, dia menolong keluarga dan saudara-saudaranya dari ancaman kelaparan. Serta banyak hal yang Yusuf lakukan untuk menolong orang lain. Padahal dia sendiri pernah disakiti, difitnah, dan lain-lain. Akan tetapi, Yusuf tidak pernah menaruh dendam di hatinya. Nah, kalau untuk anak-anak masa kini, hal apa yang harus dilakukan oleh kalian semua? Seandainya kalian diberikan karunia kecerdasan atau kepandaian, bantulah mereka. Bantulah saudara-saudaramu, misalkan adikmu atau saudaramu yang lain. Dan tentunya mereka yang membutuhkan pertolonganmu. Kalian jangan merasa, aku pinter, aku sudah pandai, aku tidak perlu menolong mereka. Salah anak-anak. Kalian harus menetapkan bahwa kalau kalian diberi karunia, kepandaian, kecerdasan, bantulah saudara-saudaramu, bantulah keluargamu. Jangan sombong, jangan egois. Tentunya Tuhan mengubah kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan mengubah kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan senantiasa mengikuti firman-Nya. Nah, anak-anak, dari 3 poin di atas, tentunya anak-anak semakin mencintai keluarga kalian masing-masing di rumah. Bekerja sama di dalam sebuah keluarga, saling mendoakan, saling mensupport, tolong-menolong, itu yang terpenting. Dan apabila kalian di dalam keluarga sedang mengalami kesusahan, penderitaan, kesulitan, jangan lupa ada Tuhan di antara kalian. Ada Tuhan yang selalu menolong kalian semua. Nah, sebelum kita akhiri sekolah minggu pada minggu ini, kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari kitab Kejadian 50 ayat 20. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yang memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 20. Nah, sampai jumpa minggu depan adik-adik semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.